Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Badi'uz Zaman Said Misri Allahu anhu. In kunta turidu waliya fakafa billahi waliya. Jika engkau menginginkan pelindung, cukuplah Allah bagi. Jika engkau menginginkan pelindung, penolong, cukuplah Allah bagi. Di genggamannya terdapat kendali semua wujud, mulai dari atom hingga galaksi. Jika dia menginginkan sesuatu, cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka ia pun terjadi. Tidak ada yang rumit bagi Allah Azza wa Jalla. In kunta turidu anisa fakafa bil Qur'anil Karim anisa. Jika engkau menginginkan sahabat setia, cukuplah Al-Quran bagimu. Al-Quran akan menjadi syafaat li sahibih, bagi yang senantiasa membaca. Sekarang kita jaga Al-Quran di dunia, kita baca setiap hari, setiap malam. Kelak di saat sunyinya alam kubur, Al-Quran akan menjadi cahaya, akan menemani kita, akan menjadi pelipur kita dari sunyinya alam barzakh. Dalam riwayat, ketika si mayit datang ke dalam kubur, ada sosok rupawan yang mendatanginya dan menghiburnya. Saat dia melihat kedinginan, dia pergi ke surga mengambilkan selimut. Ketika dia melihat kelaparan, dia pergi ke surga mengambilkan makanan. Si mayit bertanya, mana? Siapa engkau? Bayangkan, pada saat-saat sunyi, semua orang yang kita cintai meninggalkan kita satu persatu, meninggalkan kita di alam kubur. Tiba-tiba ada sosok yang mendatangi kita, menghibur kita, memanjakan kita. Bagaimana kegembiraan kita pada saat itu? Si mayit bertanya, man ant? Siapa engkau? Dia menjawab, sayalah yang mengambil ngantukmu, yang senantiasa kau baca di malam hari, di siang hari sampai para suaramu membacaku. Al-Quran, saya Al-Quran yang senantiasa kau baca. Al-Quran menjadi sahabat setia, tidak pernah tatkala pada saat semua orang yang kita cintai, harta kita yang meninggalkan kita, Al-Quran menemani kita di perjalanan yang panjang ke akhirat. In kunta turidu mala fakafa bil qanaati kanza. Jika engkau menginginkan harta, cukuplah qanaah bagi. Nafsu tidak pernah puas dengan apa yang ada di tangannya. Kalaupun dikasihkan gunung emas satu, dia menginginkan 2 gunung emas. Dia tidak akan pernah terpuas dengan apa yang ada di dunia ini. Karena memang pada hakikatnya hati ini tidak akan terpuaskan dengan hal-hal yang duniawi. Hati ini dicipta untuk akhirat. Hati ini akan tenang ketika diisi dengan zikrullah, tilawatul Quran, ma'rifatullah, mahabbatullah. Inilah yang membuat hati ini hidup. Jadi jangan masukkan hati dunia dalam hati kita. Jadi apa resep ya kebahagiaan hidup ini? Miliki sikap qanaah. Harta yang terbesar yang kita miliki adalah qanaah, kata Ustaz bin Ustaz. Qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan. Alhamdulillah, saya punya mata. Sekian banyak orang tidak memiliki mata. Alhamdulillah, saya bisa berjalan. Saudara saya sebagian tidak punya kaki. Jadi dalam hal keduniaan, lihat orang yang dari kita, sehingga kita semakin bersyukur. Dalam hal musibah, lihat yang paling besar musibahnya, sehingga kita semakin bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian saya mesti berpesan, in kunta turidu aduwa fakafa bin nafsi aduwa.
Jika engkau menginginkan musuh, cukuplah hawa nafsu bagimu. Musuhmu yang terbesar adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. A'da aduwika nafsuka allati baina jambayka, kata Rasulullah. Musuhmu yang terbesar adalah hawa nafsu yang ada dalam dirimu. Musuhi hawa nafsumu. Jangan mencari musuh di luar sana. Karena hawa nafsu ini ingin menelan akhirat kita, menghancurkan akhirat kita jika kita tidak mendidiknya. Hawa nafsu, didik dia, tuntun hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir saya mesti berpesan, in kunta turidu wa'idha fakafa bil mauti wa'idha. Jika engkau menginginkan juru nasihat, cukuplah kematian bagimu. Setiap hari kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Mata kita melihat berita satu persatu meninggalkan kita. Entah dia meninggal dengan penyakit wabah corona, atau dengan penyakit yang lain, atau meninggal karena kecelakaan. Hakikat kematian cuma satu. Ajal seorang cuma satu, la yataghayyar. Al ajal wahid la yataghayyar. Jika ajal mendatangi seorang, maka tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa dimajukan satu detik pun. Cukup kematian menjadi juru nasihat kita dari kelalaian. Bukan mata batin kita, mata hati kita. Kita akan pergi menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang yakin bahwa dia akan menghadap kepada Allah, maka dia akan mempersiapkan dirinya. Dia akan mempersiapkan pertanggungjawaban dari semua yang dia lakukan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mulakan kita iman yang sempurna dan membuatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum.